Di dalam istilah pendidikan, tujuan mulia pendidikan itu salah satunya adalah behavioristik. Behavioristik itu adalah proses dari mana perilaku, penguatan dan pembiasaan. Itu tujuan utama pendidikan. Jadi Imanuddin salah mengartikan pendidikan itu hanya sebagai IQ, intellectual question. Padahal pendidikan itu nanti hasil pendidikan itu kita mengujinya bukan di IQ, tapi juga ada SQ, ada namanya EQ, emotional question, SQ, spiritual question, dan intellectual question, IQ. Imanuddin salah mengartikan arti dari pendidikan, ya. Jadi dia itu hanya mengedepankan daripada hasil riset pendidikannya, IQ, daripada teori penemuannya, tanpa mengedepankan bagaimana perasaan sebagai adab secara spiritual question. Nah, makanya saya tebak dia ini, Imanuddin ini tidak pernah mengkaji lebih lanjut tentang konsep metodologi pendidikan, istilah pendidikan secara etimologis dan lain-lain. Jadi wajib dikritik gitu, ya. Ini menyesatkan argumen tentang fungsi pendidikan. Dia mengutarakan pendapat tentang masalah ilmu nasab, ya, tapi membenturkan semua peradaban-peradaban pendekatan-pendekatan tentang ilmu nasab. Ilmu nasabnya sendiri dibenturkan. Ilmu nasab punya disiplin tersendiri. Dia benturkan dengan ilmu sejarah yang punya ciri khas tersendiri. Karena apa? Karena niatnya bukan untuk mencari perolehan daripada riset pendidikan atau tujuan pendidikan yang behavioristik, yaitu perilaku, penguatan dan pembiasaan yang bagus. Tapi Imanuddin membuat peradaban buruk, membuat orang-orang berpikir secara liar tentang suatu istilah yang sudah baku, yaitu tentang istilah nasab, penemuan-penemuan yang dengan adab. Kita ketahui bersama, setiap apapun yang ditemukan penemuan besar harus dirangkai dengan baik, dirangkai dengan rapi, dirangkai dengan penuh kehati-hatian. Penemuan ini adalah luar biasa. Dia harus merangkul tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh terkait, bukan liar seperti itu, dan itu akan membuat halnya itu menjadi hancur, berantakan semua. Jadi saya kira sudah jelas, ya, kita temukan secara jelas, detail, niatnya Imanuddin itu tidak bagus. Secara emosional dia mempunyai niat ingin membebaskan perbudakan Yaman, ingin membebaskan kebohongan publik terhadap zuriyah Nabi, tapi faktanya di lapangan yang namanya Ba'alawi itu diterima di setiap negara, di Mesir, di Jordania, di Malaysia, di Brunei, di Syria, di Maroko. Mereka sudah mengetahui dan mengenali Ba'alawi itu siapa, ya. Dia hanya membuat kesimpulan sendiri dengan emosionalnya sendiri tanpa dengan riset yang jelas. Bahkan ada pembanding risetnya seperti Gus Rumel, tapi dia tidak pernah selesai dengan hal itu. Tentunya kita harus kritik bersama. Tidak boleh membiarkan orang brutal semacam Imanuddin itu dibiarkan di dalam literasi pendidikan nasional kita, ya. Nanti bakal ada Imanuddin lain akan merusak tatanan pendidikan kita, yang fungsi pendidikan itu sebagai penguatan perilaku, pembiasaan yang baik menjadi pembiasaan yang buruk. Oke, mudah-mudahan hal ini menjadi pelajaran bagi kita, para guru, para dosen, untuk tidak membiarkan orang berpikiran liar tanpa struktur bangunan yang bagus, ya. Seperti Imanuddin yang sudah cacat dari awal pemikirannya, sudah daripada latar belakang penelitiannya tidak jelas, fondasi pemikirannya rapuh. Dia hanya minta bukti sejaman, yang itu mungkin orang juga nggak akan bisa menemukan bukti sejaman adanya tulisan daripada keturunan lain juga tidak bisa, ya. Jadi itu hal yang sangat membuang waktu, ya, sebenarnya. Tapi saya di sini hanya pendekatan melalui studi pendidikan secara tidak usah kita berlarut-larut untuk mencari jawabannya, ya. Tapi kita berlarut-larut untuk mengkanter bahwasanya pola pendidikan pemikirannya yang cacat terhadap makna, sejarah, dan tujuan behavioristik pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.